Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Praktikum Fisika Dasar, Ibu Evelina Asta Patriot MPD, beserta teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan, sehingga kami dapat melakukan presentasi dalam keadaan sehat pada hari ini. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 ingin melakukan presentasi mengenai materi rangkaian seri dan paralel. Sebelum saya melakukan presentasi, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama yang pertama adalah Ahmad Agung Asidiki, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Fadila Azahra Putri. Bisa say hi, Fadila? Halo. Oke. Yang ketiga ada Farah Fadilah. Say hi. Halo. Yang keempat ada Indah Ramadhani Pohan. Apakah bisa say hi? Oke. Yang kelima ada Karina Delvia Bayumi. Say hi. Hai. Yang keenam ada Zarifah Zaskia Alia. Say hi. Halo. Oke. Oke. Selanjutnya ada pengertian rangkaian listrik yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Pengertian rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah komponen listrik yang saling dihubungkan dengan cara tertentu di mana elektron dapat mengalir untuk menghasilkan arus listrik. Kemudian ada rangkaian listrik menurut ahli. Menurut Harmoniati BK 1981 menyatakan bahwa rangkaian listrik merupakan hubungan antara elemen listrik dengan sumber tegangan yang disusun secara terbuka maupun tertutup. Selanjutnya ada komponen rangkaian listrik yang akan dibacakan oleh Farah Fadila. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini ada pula terdapat komponen rangkaian listrik pada rangkaian seri. Rangkaian seri jenis rangkaian listrik di mana semua elemen rangkaiannya disusun dalam satu jalur yang berurutan. Atau dapat dikatakan bahwa rangkaian seri merupakan susunan rangkaian tunggal. Ciri-ciri rangkaian seri: 1. Arus listrik hanya mengalir melalui satu jalur dan beban listrik setiap komponen sama. 2. Arus listrik yang mengalir akan terhambat oleh hambatan pertama, kedua, dan seterusnya. Sehingga hambatan total sama dengan jumlah total dari semua hambatan pada rangkaian. Ketiga, bila salah satu komponen yang tidak tersambung atau terputus, maka arusnya akan mati total. Baiklah, hanya itu yang saya dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Farah Fadila yang telah membacakan komponen rangkaian listrik seri. Selanjutnya ada rumus rangkaian listrik seri yang akan dibacakan oleh Zarifah Zaskia Alia. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, terima kasih Agung. Saya akan menjelaskan tentang rumus rangkaian seri, yaitu I1 sama dengan I2 sama dengan I3. V total sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. R totalnya yaitu sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Keterangannya adalah I adalah kuat arus atau ampere, V adalah tegangan volt, R adalah hambatan atau ohm. Baiklah. Baiklah, terima kasih kepada Zarifah Zaskia Alia yang telah membacakan rumus rangkaian seri. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan rangkaian seri yang akan dibacakan oleh Karina Delvia Bayumi. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari rangkaian seri.
Adapun kelebihan pada rangkaian seri yaitu yang pertama, mudah dalam pembuat. Cara membuat rangkaian jenis ini sangatlah mudah atau versinya sederhana, karena kita sendiri dapat mengecek langsung pada bagian yang rusak jika terjadi kendala. Yang kedua, lebih hemat listrik. Yang ketiga, arus listrik lebih stabil. Keempat, biaya lebih efisien. Selain itu, di balik ada kelebihan pasti ada kekurangan. Kekurangan rangkaian seri yaitu kurang fleksibel dalam penggunaan. Karena kelemahan ini, tipe ini tidak cocok untuk sistem yang kompleks dan sulit untuk menghubungkan satu komponen bersama yang lainnya. Yang kedua, sistem harus dimatikan secara maintenance. Yang ketiga, energi listrik yang dialirkan sama. Baik, saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Kak Hena Delvia Bayumi yang telah membacakan kelebihan dan kekurangan rangkaian seri. Selanjutnya ada komponen rangkaian listrik paralel yang akan dibacakan oleh para Fadilah. Padanya saya persilahkan. Bentar ya, kok udah keluar layarnya. Ya. Baiklah, di sini saya akan membacakan komponen rangkaian listrik paralel. Jenis rangkaian listrik di mana elemen rangkaiannya disusun secara bercabang. Suatu rangkaian dikatakan paralel ketika arus listrik memiliki banyak jalur untuk mengalir. Ciri-ciri rangkaian paralel: 1. Arus rangkaian total sama dengan jumlah arus cabang individu. 2. Jika salah satu cabang tahapan paralel terputus, arus listrik akan terputus hanya pada rangkaian tahanan tersebut. 3. Tegangan pada masing-masing beban listrik sama dengan tegangan sumber. Baiklah, cuman itu. Baiklah, terima kasih kepada para Fadilah yang telah membacakan komponen rangkaian listrik paralel. Kemudian ada rumus rangkaian paralel yang akan dibacakan oleh Zarifa Zaskia Alia. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan rumus rangkaian paralel. V1 sama dengan V2 sama dengan V3. I total sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. R totalnya sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Di mana keterangannya yaitu I adalah kuat arus atau ampere. V adalah tegangan atau volt. R adalah hambatan atau ohm. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Zarifa Zaskia Alia yang telah membacakan rumus rangkaian paralel. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan rangkaian paralel yang akan dibacakan oleh Karina Delvia Bayumi. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan pada rangkaian paralel. Kelebihan rangkaian paralel. Yang pertama ialah tegangan yang didistribusikan ke tiap komponen rangkaiannya bernilai sama. Yang kedua, arus tidak terpengaruh bahkan ketika lebih banyak komponen atau resistor ditambahkan atau dihilangkan dari rangkaian. Yang ketiga, jika ada salah satu perangkat yang mati atau terputus, perangkat pada cabang lainnya tidak akan terkena dampaknya, akan tetap mendapatkan aliran listrik. Kemudian, kekurangan pada rangkaian seri ini ialah rangkaian paralel, yaitu yang pertama pembuatan desain rangkaian yang lebih rumit dibandingkan dengan rangkaian seri. Yang kedua, memerlukan biaya sedikit lebih mahal daripada membuat susunan rangkaian seri karena memerlukan komponen yang jauh lebih banyak untuk pembuatan rangkaiannya. Yang ketiga, potensi hubungan arus pendek atau korsleting pada rangkaian paralel lebih besar dibandingkan dengan rangkaian seri. Baiklah, saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih kepada
Karina Delvia Bayumi yang telah membacakan kelebihan dan kekurangan rangkaian paralel. Selanjutnya ada data percobaan dan analisis rangkaian seri dan paralel yang akan dibacakan oleh Fadila Azahra Putri. Kepadanya saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada Agung yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan data percobaan dan analisis data ini. Di PPT telah terlihat bahwa ada data percobaan yang telah kami sajikan, yang telah kami dapat dari percobaan yang telah kami lakukan minggu kemarin. Tabel pertama itu adalah tabel rangkaian seri dan tabel kedua adalah rangkaian paralel. Semua angka yang ada di dalam tabel tersebut telah dihitung menggunakan rumus yang ada dan akan saya jelaskan pada analisis data nanti. Saya akan membacakan data percobaan ini terlebih dahulu. Yang pertama pada rangkaian seri, pada volt sumber dari catu daya 4 volt didapat arus atau kuat arus ampere yaitu 0,02 dengan V1 0,4, V2 1,2, V3 2,2. Lalu V total 3,8. Selanjutnya pada V sumber catu daya 6 volt, arus yang didapat adalah 0,03, V1 0,5, V2 didapat 2, V3 3,4. Dan V totalnya adalah 5,9. Selanjutnya V sumber pada catu daya 8 volt, arus yang didapat adalah 0,04, V1 yang didapat 0,8, V2 2,6, V3 4,6, dan V total yang didapat adalah 8 volt. Selanjutnya 8 volt, arus yang didapat 0,05, V1 yang didapat 0,9, V2 yang didapat 3,2, V3 yang didapat 6, dan V total yang didapat 10,1. Selanjutnya yang terakhir, V sumber pada catu daya 12 volt, didapat arus ampere 0,06, V1 dapat 1, V2 didapat 4, dan V3 didapat 3,2 volt. Lalu V totalnya didapat 12,2 volt. Selanjutnya pada rangkaian paralel, V sumber pada catu daya 4, didapat tegangan volt itu 3, arus atau I1 0,35, I2 0,06, I3 0,03, dan I total 0,44. Lalu pada V sumber pada catu daya 6 volt, tegangan yang didapat adalah 5. I1 0,5, I2 0,1, dan I3 0,03. Lalu I totalnya didapat 0,65. V sumber pada catu daya 8 volt didapat tegangan 7 volt, di mana I1 0,7 volt, I2 0,13 volt, I3 0,07 volt, dan I totalnya adalah 0,9 volt. V sumber pada catu daya 10 volt didapat tegangan 9 volt, I1 0,9, I2 0,16, dan I3 0,09, lalu I totalnya adalah 1,15. Dan terakhir adalah V sumber pada catu daya 12 volt, tegangan yang didapat adalah 11 volt, I1 yang didapat 1 volt, I2 0,19 volt, I3 0,1 volt. Lalu I totalnya adalah 1,29. Selanjutnya adalah analisis datanya. Pada rangkaian seri, dengan rumus skala terbaca per skala maksimal dikali ampere yang dihubungkan, di mana 4 volt itu didapat, rumus yang maksud saya hasil yang disajikan dalam tabel tersebut didapat dari rumus tersebut.
Selanjutnya adalah nilai tegangan volt. Masih sama rumusnya, tetapi dengan volt yang dihubungkan. Selanjutnya adalah C. Dengan soal berdasarkan hasil percobaan, samakah hasil yang diperoleh dengan teori rangkaian seri? Berdasarkan hasil percobaan yang didapat, hasil yang diperoleh dengan teori rangkaian seri adalah sama. Pada rangkaian seri, arus yang mengalir pada masing tegangan sumber adalah sama, karena tidak mempunyai percabangan aliran dan untuk tegangannya berbeda. Tegangan dari sumber akan dibagi dengan jumlah tahanan yang dipasangkan pada masing-masing cabang. Semakin besar hambatan, maka tegangan akan semakin besar. Kedua, rangkaian paralel. Bagaimana nilai kuat arus pada rangkaian paralel? Sama saja, menggunakan rumus skala terbaca dibagi skala maksimal dikali arus atau tegangan yang dihubungkan. Lalu, yang C adalah berdasarkan hasil percobaan, samakah hasil yang diperoleh dengan teori rangkaian paralel? Berdasarkan hasil percobaan, hasil yang diperoleh sama dengan teori rangkaian paralel, yakni terlihat bahwa arus pada rangkaian paralel berbeda pada tiap hambatan. Seperti prinsip Kirchhoff yang menyatakan bahwa jumlah arus listrik yang masuk pada suatu titik percabangan akan sama dengan jumlah arus yang keluar melalui titik percabangan. Namun, tegangan pada rangkaian ini sama. Oke, dari data tersebut kita dapat melihat bahwa yang sama hasilnya V dari catu daya dengan V total adalah rangkaian seri pada V sumber dari catu daya 8 volt. Hanya itu yang sama. Yang lainnya berbeda, tapi tidak jauh perbedaannya. Jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Fadila Azhara Putri yang telah membacakan data percobaan beserta analisis rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kemudian ada contoh soal rangkaian seri yang akan dibacakan oleh Indah Ramadhani Pohan. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, terima kasih. Pada kali ini saya akan membahas contoh soal rangkaian seri. Soal yang pertama yaitu apabila diketahui bahwa R1 sebesar 5 ohm, R2 sebesar 7 ohm, dan R3 sebesar 4 ohm. Maka berapakah hambatan pengganti yaitu RP pada rangkaian seri tersebut? Dari soal tersebut, kita dapat mengetahui bahwa R1-nya itu bernilai 5 ohm, R2-nya itu 7 ohm, dan R3-nya adalah 4 ohm. Dari soal tadi yang ditanyakan adalah hambatan pengganti. Untuk menjawab soal tersebut, dapat menggunakan rumus RP sama dengan R1 ditambah R2 dan ditambah R3. R1 itu bernilai 5, R2 bernilai 7, sedangkan R3 adalah bernilai 4. Maka 5 ditambah 7 dan ditambah 4 adalah 16 ohm. Jadi didapatkan hasil bahwa sebesarnya hambatan pengganti yaitu RP pada rangkaian ini sebesar 16 ohm. Lanjut. Soal yang kedua yaitu terdapat 3 buah hambatan yang disusun secara seri. Masing-masing hambatan tersebut memiliki nilai 1,25 ohm. Berapakah nilai total hambatan pada rangkaian tersebut? Dari soal tersebut, kita dapat mengetahui bahwa R1, R2, R3-nya itu bernilai 1,25 ohm. Yang ditanya pada soal tersebut adalah total hambatannya. Kita dapat menjawab soal tersebut dengan menggunakan rumus R total sama dengan R1 ditambah R2 dan ditambah R3. Maka 1,25 ditambah 1,25 ditambah 1,25 adalah 3,75 ohm.
Jadi, nilai hambatan total dari rangkaian listrik tersebut adalah 3,75 kW. Sekian dari penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Indah Ramadini Pohan yang telah membacakan contoh soal rangkaian seri. Selanjutnya ada contoh soal rangkaian paralel yang akan dibacakan oleh Karina Delvia Bayumi. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih. Di sini saya akan membacakan contoh soal pada rangkaian paralel. Yang soal pertama, yaitu diketahui terdapat dua resistor dengan R1 sebesar 8 ohm dan R2 sebesar 16 ohm yang tersusun secara paralel. Rangkaian tersebut terhubung dengan tegangan sebesar 32 volt. Berapakah kekuatan listrik yang dikeluarkan oleh sumber tegangan tersebut? Penyelesaiannya yaitu dapat kita ketahui bahwa hambatan atau resistornya yang pertama yaitu 8 ohm, R2 sama dengan 16 ohm, dan beda potensialnya sama dengan atau P-nya sama dengan 32 volt. Ditanya tegangan pada baterai. Jawab. Yang pertama kita mencari dahulu hambatan penggantinya atau RP. RP sama dengan R1 dikali R2 dibagi R1 ditambah R2, yaitu RP sama dengan 8 dikali 16 dibagi 8 ditambah 16. RP-nya yaitu sama dengan 32 ohm. Kemudian yang kedua, kita mencari kekuatan listrik atau kuat arusnya. Kuat arusnya yaitu dengan rumus I sama dengan V per RP. I sama dengan 32 per 32. I-nya sama dengan 1 ampere. Jadi, kekuatan atau kuat arus listrik yang dikeluarkan oleh sumber tegangan tersebut yaitu 1 ampere. Untuk soal nomor kedua, yaitu terdapat dua buah resistor yang dirangkai secara paralel dengan nilai masing-masing resistor R1-nya sama dengan 100 dan R2 sama dengan 470. Hitunglah berapa nilai hambatan pengganti pada rangkaian tersebut. Penyelesaiannya yaitu dapat kita ketahui bahwa R1-nya sama dengan 100 ohm, R2-nya sama dengan 470 ohm. Kemudian yang ditanya yaitu hambatan pengganti atau RP-nya. Maka dapat kita cari RP sama dengan R1 dikali R2 dibagi R1 ditambah R2. RP-nya yaitu sama dengan 10 dikali 47 dibagi 10 ditambah 47. RP-nya yaitu sama dengan 470 dibagi 57. RP-nya sama dengan 8,24 ohm. Jadi hambatan pengganti pada rangkaian paralel dengan R1 sama dengan 100 dan R2 sama dengan 470 adalah 8,24 ohm. Baiklah, saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Karina Delvia Bayumi yang telah membacakan contoh soal rangkaian paralel. Oke, selanjutnya yang terakhir ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Jadi kesimpulan yang bisa kelompok kami ambil pada praktikum kali ini yaitu yang pertama, rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun pada satu jalur rangkaian listrik dan rangkaian paralel adalah rangkaian yang disusun secara sejajar dan bercabang. 2. Kuat arus dan tegangan diukur menggunakan rumus I sama dengan skala terukur dibagi skala maksimal dikali I atau V yang dihubungkan. Oke, mungkin telah selesai presentasi dari kami. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari materi yang sudah kelompok kami paparkan. Saya sebagai moderator mewakili semua anggota kelompok mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.